Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mempersembahkan video presentasi dari kelompok 7, yang mana dosen pengampu kami adalah Bapak Idrus MPD, yang mana video ini disusun oleh kelompok 7 yang beranggotakan Anissa Nurrahmatina dan saya sendiri yaitu Ratna. Selamat menyaksikan. Judul makalah kami adalah talak. Yang pertama yaitu A. Pengertian talak. 1. Menurut ulama mazhab Hanafi dan Hambali mengatakan bahwa talak adalah pelepasan ikatan perkawinan secara langsung untuk masa yang akan datang dengan lafal yang khusus. Dan yang kedua, menurut mazhab Syafi'i, talak adalah pelepasan akad nikah dengan lafal talak atau yang semakna dengan itu. Kemudian menurut ulama Maliki, talak adalah suatu sifat hukum yang menyebabkan gugurnya kehalalan hubungan suami istri. B. Jenis-jenis talak. Yang pertama, talak sunni. Talak sunni memiliki 4 syarat. Yang pertama, istri yang ditalak sudah pernah digauli. Yang kedua, istri dapat segera melakukan idah suci setelah ditalak, yaitu dalam keadaan suci dari haid. Yang ketiga, suami tidak pernah menggauli istri selama masa suci. Yang keempat, mentalak istri harus secara bertahap. Yang kedua, talak bid'i. Talak bid'i yaitu talak yang dijatuhkan tidak sesuai atau bertentangan dengan tuntutan sunnah, tidak memenuhi syarat-syarat talak sunni. Yang ketiga, talak la sunni wala bid'i. Talak la sunni wala bid'i yaitu talak yang tidak termasuk kategori talak sunni dan tidak pula termasuk talak bid'i. Yang keempat, talak syarih. Talak syarih yaitu talak di mana suami tidak lagi membutuhkan adanya niat, akan tetapi cukup dengan mengucapkan kata talak secara syarih. Yang kelima, talak kinayah. Talak kinayah yaitu lafaz yang maknanya bisa diartikan talak atau selainnya. Misal perkataan suami, saya melepas kamu atau kamu saya lepas. Keenam, talak raj'i. Talak raj'i yaitu talak 1 atau 2 yang dijatuhkan suami pada istri yang telah digauli tanpa ganti rugi. Yang ketujuh, talak bain. Talak bain yaitu talak yang dijatuhkan suami pada istrinya di mana suami berhak kembali pada istrinya melalui akad dan mahar baru. Kelapan, talak dengan ucapan. Talak dengan ucapan yaitu talak yang disampaikan oleh suami dengan ucapan di hadapan istrinya dan istrinya mendengar secara langsung ucapan suaminya. 9. Talak dengan tulisan. Talak dengan tulisan yaitu talak yang disampaikan oleh suami secara tertulis lalu disampaikan kepada istrinya, kemudian istrinya membacanya dan memahaminya isi dan maksudnya. 10. Talak dengan isyarat. Talak dengan isyarat yaitu talak yang dilakukan dalam bentuk isyarat oleh suami yang tunawicara. 11. Talak utusan. Tidak dengan utusan. Talak dengan utusan yaitu talak yang disampaikan oleh suami kepada istrinya melalui perantara orang lain sebagai utusan. Yang ke-12, talak munjas dan mu'alak. Talak munjas adalah talak yang diberlakukan terhadap istri tanpa adanya penangguhan. Sedangkan talak mu'alak yaitu talak yang digantungkan oleh suami dengan suatu perbuatan yang akan dilakukan oleh istrinya pada masa mendatang. 13. Talak takhir dan tamlik. Talak takhir adalah 2 pilihan yang dianjurkan oleh suami kepada istrinya, yaitu melanjutkan rumah tangga atau bercerai. Sedangkan talak tamlik adalah talak di mana seorang suami mengatakan kepada istrinya, aku serahkan urusanmu kepadamu, atau urusanmu berada di tanganmu sendiri. 14. Talak hulu. Secara syar'i artinya adalah seorang laki-laki menceraikan istrinya dengan bayaran sebagai ganti dari pihak istri yang disebabkan karena buruknya pergaulan antara keduanya. 15. Talak dinar. Dinar adalah perkataan seorang suami kepada istrinya yang menyerupakan dengan ibunya, sehingga istrinya itu tidak berhak atasnya. 16. Talak ilah. Menurut syara, ilah adalah bersumpah tidak akan menggauli istri secara mutlak atau selama lebih dari 4 bulan. Talak li'ah. Li'ah ialah ucapan tertentu yang digunakan untuk menuduh istri yang telah melakukan perbuatan yang mengotori dirinya atau berzinah. Yang terakhir, talak fasak. Fasak ialah perceraian dengan merusak atau merombak hubungan nikah antara suami istri. C. Rukun dan syarat talak. 1. Suami
berakal balik atau kemauan sendiri. Yang kedua, istri. Istri itu masih tetap berada dalam perlindungan kekuasaan suami. Istri yang menjalani masa iddah talak raji dari suaminya oleh hukum Islam dipandang masih berada dalam perlindungan kekuasaan suami. Kedudukan istri yang ditalak itu harus berdasarkan atas akad perkawinan yang sah. 3. Sighat talak. Sighat talak ialah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya yang menunjukkan talak. Yang keempat, sengaja. Sengaja artinya bahwa dengan ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk talak, bukan untuk maksud lain. D. Hukum talak. Wajib jika ketika konflik antar pasangan suami istri, hakim menugaskan mediator 2 orang mediator untuk menilai situasi konflik tersebut. Sunnah seorang suami dianjurkan untuk melakukan talak dalam kondisi ketika istrinya kerap tidak menjalankan ibadah-ibadah wajib seperti sholat wajib. Talak juga sunnah dilakukan ketika istri tidak bisa menjaga diri dari perbuatan-perbuatan maksiat. Mubah, talak boleh dilakukan dalam kondisi ketika suami memiliki istri yang buruk perangainya, kasar tingkah lakunya. Haram apabila seorang istri diceraikan dalam keadaan haid atau keadaan suci dalam keadaan ketika ia telah disetubuhi di dalam masa suci tersebut. Dasar hukum talak. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 231 serta hadis Nabi SAW yang berbunyi dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah Azza wa Jalla adalah talak. Sekian presentasi dari kami, salah hilaf mohon maaf, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye.